membuka kotak suara. Jadi konteksnya adalah kami ingin betul-betul menyiapkan diri untuk menghadapi permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian bagaimana kemudian KPU bisa bahkan jauh yang misalnya dipersoalkan oleh teman-teman dari pasangan calon nomor 1, bahkan jauh sebelum itu KPU sudah membuat surat edaran. Begitu responsifnya, itu kami akui betul. Kenapa? Karena kami selama proses rekapitulasi di tingkat provinsi bahkan nasional, kami sudah memetakan masalah-masalah apa yang dipersoalkan misalnya oleh saksi. Dan setiap provinsi yang mempresentasikan rekapitulasi suaranya, maka kami pesankan kepada mereka, kamu siapkan kalau ada kemungkinan dipersoalkan dan potensinya ini. Karena gambaran itu sudah muncul di dalam proses rekapitulasi dan secara teknis kemudian kami surati mereka. Baik. Jadi sebetulnya responsif ini sejak dari awal kami lakukan. Kemudian bagaimana KPU ini bisa membuat masyarakat setidaknya yakin Pak bahwa KPU tidak ada maksud apa-apa loh. Ini hanya untuk mengumpulkan bukti. Bagaimana Pak pertanggungjawabannya? Karena tidak bisa dipungkiri memang masih banyak masyarakat yang curiga. Dari tim hukum dari pasangan calon nomor 1 sudah betul. Kami diperkarakan di lembaga-lembaga di mana lembaga-lembaga itu yang punya kredibilitas untuk memastikan apakah apa yang kami lakukan itu melanggar atau tidak. Dari sisi etik sudah kami diadukan ke DKPP. Dari sisi sengketa kelembagaan kami sudah diadukan ke Bawaslu. Dari sisi hasil pemilu kami sudah diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga-lembaga inilah yang mari kita dorong untuk bisa bekerja secara objektif. Apakah apa yang sudah dilakukan oleh KPU itu betul-betul apa yang sebagaimana yang disampaikan oleh KPU atau memang apa yang disampaikan oleh Pak Magdir dan kawan-kawan itu. Baik. Saya pikir begini, mestinya saya pikir kebijakan yang harus diambil oleh KPU sekarang ini adalah moratorium pembukaan kotak-kotak suara ini. Sehingga ini tidak menimbulkan masalah. Itu. Ini akan lebih baik. Bagaimanapun juga kan kita bicara tentang itikat baik. Ya. Kalau kita bicara tentang itikat baik, mari hentikan. Gitu. Ketika ada orang berkeberatan. Nah, kenapa ini kok dipaksakan untuk tetap dibuka? Dan KPU nampaknya tidak akan melakukan, tidak akan menghentikan pembukaan kotak suara-suara ini? Ya, sebenarnya proses itu sudah selesai ya di bawah ya. Karena kami sekarang sedang menyusun jawaban dari apa yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Oke, Bang Margarito, ini proses persidangan yang akan berjalan di MK nanti waktunya hanya sekitar 14 hari begitu ya Pak ya. Bang, kemudian juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak celah-celah yang dianggap bisa melegalkan, bisa memberikan peluang untuk kecurangan-kecurangan itu terjadi. Menurut Anda sebetulnya yang salah di mana ini, Bang? Begini, kalau dalam tanda petik ya loophole itu sebenarnya sudah diketahui. Bisa di DKI Jakarta, kemudian di Papua ya dan di Jawa Timur itu sebenarnya sudah diketahui. Yang mau saya katakan begini, KPU ini kan melaksanakan pemilu kemarin dengan satu tagline pemilu yang berintegritas, ya, kredibel dan segala macam gitu ya. Menurut saya, kokoh saya di situ, biarkan saya segala sesuatunya berjalan sampai dengan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk menghadirkan bukti-bukti itu dalam persidangan. Toh KPU pasti memiliki data. Yang karena seluruh yang ada dari TPS itu kan sudah terakumulasi dalam angka-angka sampai dengan provinsi dan lalu berakhir di KPU kan. Jadi praktis mereka sebenarnya sudah memiliki itu. Kalau untuk alasan efisiensi bagaimana? Kalau untuk alasan efisiensi waktu bagaimana? Tidak, Anda jangan salah. Anda bicara demokrasi, Anda bicara pilpres, Anda bicara akuntabilitas. Anda tidak bicara mengenai efisiensi, akuntabilitas. Jadi menurut saya inilah, dan saya senang KPU itu menggunakan akuntabilitas dan integritas itu sebagai tagline dasar dari mereka. Dan ini yang menurut saya hebat sekali kalau mereka pastikan terjamin dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Biarkan saja. Maka kalau andai kata sekarang ini misalnya belum selesai, saya setuju dengan Bang Magdir, bikin kebijakan, hentikan pembongkaran kotak suara. Ini sudah selesai Pak? Sayangnya sudah selesai begitu ya. Tapi jujur saja ini akan menjadi soal. Bagaimanapun ini pasti jadi soal. Jangan lupa ini kebijakan, bukan perintah undang-undang. Ini jaga-jaga tadi mereka bilang ini antisipasi dan seterusnya ya. Jangan lupa ini kebijakan. Anda bisa bayangkan kalau kebijakan itu kan dasarnya orang bicara hukum administrasi dan tata negara, orang bicara manfaat. Nah kalau orang semua protes, manfaat apa?
Bagaimana? Begitu itu, Pak Juri? itu jadi soal. Dan ini kan bukan tidak mungkin akan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa oh iya ada yang tidak cukup beres, paling tidak permohonannya teman-teman dari pasangan nomor 1 itu dalam tanda petik bisa beralasan hukum. Bukan tidak mungkin. Pak Juri silakan. Ya, sebenarnya salah satu prinsip akuntabilitas yang juga kami kedepankan adalah bahwa dalam proses membuka kotak suara ini adalah bagaimana kami juga melibatkan para pihak ya, supaya apa yang kami lakukan tidak dianggap atau ada prasangka bahwa kami akan melakukan sesuatu di luar yang semestinya. Misalnya ada dugaan untuk mengubah dokumen. Padahal di dalam proses itu kami undang pihak-pihak yang memang berkepentingan dan kami pastikan bahwa proses itu tidak pernah sedikit pun atau tidak akan sedikit pun untuk mengubah dokumen yang ada. Dan itu nanti kita akan buktikan saja bahwa ada alasan yang kuat bagi kami untuk melakukan itu semua. Dan teman-teman yang sudah memberikan laporan kepada kami di seluruh daerah memang dari proses pembukaan itu mereka menempuh prosedur atau langkah-langkah yang pada dasarnya untuk membuang atau untuk menangkal kecurigaan itu. Undang para saksi, kemudian Panwas dan polisi supaya ini tidak dianggap sebagai kerja sepihak sebagaimana yang sebagian orang juga curiga. Walaupun itu kebijakannya bisa dikatakan dipertanyakan Pak untuk kebaikan. Begini, begini, mohon maaf, surat edaran yang kami buat itu betul kebijakan, tetapi bukanlah sesuatu yang membuat aturan baru. Karena ini semata-mata masalah teknis atau masalah tapi yang ini kan masalah teknis yang begitu penting, surat gitu. yang kita buat untuk menjelaskan apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi persidangan. Jadi sebetulnya itu saja. Jadi tidak ada norma baru yang kami... Tapi kalau Mr. Bang, saya potong sedikit ya. Iya, saya berbeda pendapat dengan Yuri begitu ya. Mengapa? Karena tadi dia bilang ada prosedur. Anda tidak bisa bicara mengenai norma. Kalau anda bicara prosedur, pasti Anda bikin norma. Karena itu tampak ini tahapan begini, harus dihadiri oleh saksi, dihadiri oleh Panwaslu, dihadiri oleh Bawaslu, dihadiri oleh polisi, begitu kan? Norma. Ini prosedur. Dan ini kalau begitu modelnya mesti bikin peraturan. Tapi kan itu dan peraturan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan agar daya ikatnya positif bagi semua orang. Sebetulnya hal-hal ini kok tidak dicegah begitu? Kenapa menurut Anda, Bang? Saya tidak tahu. Tapi ada satu kejadian begini. Beberapa waktu yang lalu di Cilincing itu ada sejumlah kotak suara yang hendak mereka pindahkan. Ada 200 kalau saya tidak salah. Dengan alasan apa Pak? Cilincing nggak jelas alasannya apa. Jakarta Utara. Nah itu yang membuat sebelum kita ribut mengenai pembukaan kotak suara ini. Gitu. Nah ini apa sih sesungguhnya yang terjadi? Gitu. Nah kemudian keluarlah mulai surat-surat pemberitahuan undangan untuk membuka kotak suara. Yang saya dapat informasi juga seperti saya kemukakan tadi. Kita dapat informasi di Sulawesi Selatan itu sudah dibuka lebih dahulu tanpa melibatkan pihak yang berpotensi. Pada tanggal berapa itu Pak menurut informasi yang Anda terima? Sebelum Lebaran. Tepatnya di mana Pak di Sulawesi Selatan tuh? Saya tidak tahu secara persis tempatnya, tetapi di sekitar Makassar situ. Sekitar Makassar, ya, oke baik. Makassar. Mungkin Pak Juri bisa langsung menjawab. Ya, kami juga belum mendengar ya apa yang tadi Bang Magdir sampaikan. Tentu kami harus cek ya, di mana tempat ada proses yang tidak tidak sesuai, dan tentu kami harus mengecek langsung atau jadi belum sampai ke pusat ya Pak informasi kami itu ya. Belum mendengar soal di Cilincing di mana tadi di Sulawesi Selatan. Untuk Cilincing ini sudah dilaporkan ke polisi kemana-mana, itu sudah dilaporkan. Ya tanggapan soal yang di Cilincing ini bagaimana Pak Juri? Ya, kami belum menerima juga ya? Tidak penting juga mereka tahu dan tidak tahu juga kan tidak penting gitu kan. Toh pada akhirnya pertarungannya ada di MK. Di court kan gitu ya. Baik. Tapi begini, buat kita sekarang ini bukan hanya soal pertarungan di court. Di court kan? ya betul. Tetapi bagaimana proses ini kita buat secara transparan dan akuntabel. So bagaimanapun juga siapapun yang terpilih sebagai presiden kita semua kok. Semua gitu ya kan. Bukan hanya presidennya KPU atau presidennya
pemilik-pemilik Dan yang saya senang lain. dari KPU, jujur saja ya, yang saya senang selama ini dari KPU adalah itu tagline mereka itu gitu, integritas, akuntabilitas, transparansi. Menurut Anda tagline-nya ini itu luar sudah biasa. Karena sejalan dengan itulah nafas demokrasi, itulah nafas the rule of law gitu. Ya, sudah Jadi itu sejalan hebat dengan sekali. tindakan KPU sejak Sayangnya ya itu kita temukan ini, kenyataan seperti sekarang ini kan. Jadi sebetulnya, mohon maaf ya, jadi sebetulnya dokumen, terutama menyangkut C1, itu kan bukan barang yang tertutup sebetulnya. Itu sejak awal kami buka ya, baik para saksi, ya, kemudian Panwas ditempel di papan-papan pengumuman di bawah, kami upload di website. Jadi sebetulnya dari formulir C1 sendiri tidak ada yang rahasia. Dan masyarakat atau siapapun bisa menggugat kalau barang yang di kota gitu yang kami buka kemudian tiba-tiba berubah, berbeda. Oh iya, Gitu loh. kalau itu Jadi- iya. Jadi Dan sebetulnya kalau dari berubah itu sisi dan ini semua nggak terjadi perlu karena ragu. memang masih ada celah dalam undang-undang, dalam peraturannya, Tidak, begitu kan? ini bisa di Pak Magdir, silakan sedikit. Kita ini semua menerima C1 itu. KPU punya, pasangan nomor 1 punya, pasangan nomor urut 2 juga punya. Saya kira Bawaslu juga punya. Nah, Ya, Bawaslu punya. sebenarnya kalau kita tanya, apa kepentingannya itu dibuka lagi kotak suara? Mestinya kotak suara itu kita buka kalau ada selisih di antara yang kita taruh di hadapan di meja hadapan meja, mahkamah. gitu. Ini loh Ya, ya, yang gitu, berbeda. kan Nah, sudah punya semua. untuk membuktikan bahwa Ya, ya, kita ya, ini memang ya, berbeda, logis. itu Logis. yang dibuka, dibawa Ya, ke kotak suara. ya, ya. Nah itu baru benar. Bukan dengan cara dibuka di tempat lain, orang diundang, kalau orang keberatan tetap juga dibuka. Ini kan persoalan kita. Baik, Dan Pak itulah lazimnya perkara di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Data semua yang dilakukan dipegang proses KPU, MK. data yang dipegang pihak terkait, Baik. data yang dipegang pemohon, diadu di dalam, dan kalau terdapat keraguan, diperintahkan untuk dihadirkan kotak suara itu. Oke. Itu yang persis terjadi seperti di Sumba Barat Daya. Baik. Dihadirkan dalam persidangan. Closing statement bagi Pak Yuri. Ya, C1 yang otentik ya, yang kami atur di dalam peraturan KPU, jika itu adalah C1 yang berhologram, yaitu yang ada di kotak suara. Jadi satu-satunya Apa formulir kemudian bedanya C1. berhologram ini dengan yang sudah diupload di mana-mana? Bisa jadi berbeda, karena begini. Bisa jadi Yang saya berbeda. maksud bisa jadi berbeda adalah di dalam beberapa kasus di persidangan misalnya, tiba-tiba juga ada formulir C1 yang kita nggak tahu itu dari mana asalnya. Kemudian di dalam rekapitulasi di PPS, di beberapa kasus juga ada perbaikan yang memang diatur di dalam peraturan KPU. Kalau masih ada hal yang diputuskan di TPS itu perlu diperbaiki, maka di pleno PPS itu diperbaiki. Baik. Perbaikan pada saat itu. Jadi secara berjenjang juga ada proses itu. Maka kalau ada keraguan terkait dengan formulir C1 yang dipegang oleh pihak lain, maka harus merujuk pada formulir C1 berhologram. Baik, cukup. Dan begitu, selain Mas, berhologram, cukup jelas. mohon maaf, saya tambahkan juga, di dalam kotak suara itu ada C1 plano. Ini yang juga otentik. Jadi itulah dokumen-dokumen yang paling otentik di sini. Ya, Baik, kita lihat yang bagaimana selalu prosesnya jadi nanti di Mahkamah Konstitusi yang akan segera bergulir mulai pada tanggal 6 ya Pak ya. Kita berharap ini bisa membuat semuanya terang dan jelas, dan kita berharap kedepannya tentu tidak ada peraturan yang sengaja Ya. dibuat ada celahnya supaya tidak ada polemik Ya, demikian rupanya. Karena itu bagus juga ada pansus. Baik, baik. Terima kasih Bang Margarito.